Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Umur, usia dan dalam kondisi sehat sehingga kita masih bisa mampu melangkahkan kaki meninggalkan berbagai keperluan lain untuk menghadiri kajian malam Senin ini di tempat yang mulia munggu Allah yaitu Masjid Al-Amin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست النصارى على شيء وقالت النصارى
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala seperti ayat-ayat yang sebelumnya, banyak ayat-ayat yang semakna, yang sama kalimat dengan ini, aqimus shalat wa atuz zakat, dan banyak pisan di Al-Qur'an kata-kata ini. Salah satunya pada ayat 10 ini. Wa aqimus shalat, dirikanlah salat. Kenapa kalimatnya wa aqimu, tidak wa amilu gitu. Wa amilu salat, kerjakan salat. Tapi wa aqimu qoma yaqumu, terusnya berdiri, tegak. Jadi artinya tegakkanlah salat. Tegakkanlah salat. Jadi salat mah sanes ukur diamalkeun, dilaksanakeun, tapi ditegakkan, didirikan. Naon cenah bedanya antara menegakkan, mendirikan, dan mengamalkan? Jadi ada orang yang hanya sekedar melaksanakan kaifiatnya saja. Kaifiat itu naon artinya? Kaifiatnya rukun, takbir, ruku, sujud, tahiyat, salam, geus. Nah itu mah baru mengerjakan. Kalau mendirikan mah menegakkan di dalam dirinya. Karena sholat itu bukan hanya dilakukan waktu-waktu tertentu, tapi 24 jam sholat teh yang mendirikan. Kan sholat teh aya sholat rukun, sholat ruh, sholat atsar, kata para ulama teh. Naon anu sebat sholat rukun? Sholat rukun teh gerakan, kaifiat. Orang yang mengerjakan dari mulai takbir sampai salam itu namanya sholat rukun. Cukup ente, tapi harus meningkat ke tingkat kedua, yaitu ruhus sholat, ruhnya sholat. Nukumai ruhnya sholat mengetahui, menjiwai terhadap sholat. Jadi lamun sholat orang Allahu Akbar, ruku sujud babacaan itu baru rukun saja, baru rangkaian saja, belum ada nyawanya, belum ada ruhnya. Allahu Akbar teh naon asa duka teuing. Doa ruku teuing. Tapi orang yang menjiwai salat benar-benar dari mulai takbir sampai salam itu mengetahui apa yang dikatakannya. Seperti dalam hadis idza kuntum ila sholati, apabila kalian ingin melakukan salat, fasbigul wudu'a, sempurnakan wudu dulu. Kemudian berdiri, wa ta'lamu ma taqulu, terus mengetahui apa yang dikatakan, apa yang dibacakan. Jadi kalau orang mengerjakan sholat benar-benar dimaknai, dijiwai, dia tidak akan terburu-buru melaksanakan sholatnya. Akan merasa dilihat oleh Allah sebagaimana pesan Nabi, ubudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Meskipun kalian tidak mungkin bisa melihat Allah, ingat bahwa Allah itu sedang melihat kalian. Gitu. Jadi orang mau bisa ningali Allah, mustahil. Tapi Allah manco ka orang, sedang melihat. Nah, gambarkeun kumaha lamun urang keur salat mayunan palurah, presiden, bacenog, serius. Kamu ya mayunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan Allah. Disebut lagi kan orang yang sedang salat teh orang yang sedang tawajuh, atau orang yang sedang munajat.
dengan Allah. Artinya tawajuh itu sedang dihadapi oleh Allah. As-sholatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'rajnya naon taraje penghubung antara diri dengan Allah. Jadi sedang ada koneksi antara orang yang sedang sholat dengan itu namanya tingkatan yang kedua, orang yang mengerjakan ruh sholat. Yang ketiga, atsarus sholat. Atsarus sholat itu artinya dampak dari mengerjakan sholat. Nah ini yang 24 jam. Setelah assalamualaikum, setelah sholat sunat, setiap saat juga membawa dampak sholat. Anu sholat khususnya gitu. Disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum li amanatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Nah, orang itu ahli waris yang akan diberikan waris, alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Di surat Al-Mu'minun. Jadi orang yang aqimus shalah itu yang seperti itu. Apakah orang sudah sampai aqimu atau masih wa amilu? Duka ta. Jadi wa aqimus shalatnya itu sudah mi'rajul mu'minin. Gara-gara salat de korupsi terjadi. Kan itu salat tujuannya. Erek ngabohong terjadi. Jadi seorang pedagang itu biasanya suka bohong, terjadi apa naing sok sholat, terjadi rek ngabohong nanti. Jadi lamun jelema salat husuk kabeh jigana negara aman, Pak. Lamun menteri-menteri, pejabat-pejabat salatna husuk cuma aya koruptor gitu. Ya itu tadi hese. Atuda ganjaranna ge alwarisun yuwarisul nar firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi, kumpi khalidun kekal di dalamnya. Nah, urang teh kudu aya kemajuan Pak salat. Jadi aya menyebutkeun kieu. Wah, ngabahas salat wae teh betul mah geus ka Apollo can itu geus teknologi geus bisa nyeun robot can. Panayana aya tiasa ngadamel robot anu kecerdasanana sampai sekarang 30 orang profesor mah. Tapi sakuma pinter oge angarna teu bisa hitut can. Sok aya teu robot bisa hitut. Sakuma pinter oge menang jelema. Kenapa mereka menciptakan robot itu? Supaya manusia mempertuhankan robot dan tidak mempertuhankan Allah katanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang seperti itu. Nah, jadi itu yang maksudnya. Tasawuf tong diperpanjang bisi waktuna saep. Jadi wa aqimus shalat ya. Nah, orang yang mendirikan salat salah satu kewajiban yang kedua adalah wa atuz zakat atau wa atawuz zakat. Jadi zakat dan salat itu sami wajib serangkaian. Tidak mungkin orang yang salat khusyuk tanpa melakukan zakat. Cenada teu boga harta keur zakatan apa eta mah zakat mah keur anu mampu nu teu mampu menerima gitu. Jadi orang-orang yang memiliki harta yang wajib dizakati, ya, itu merupakan salah satu penyempurna sholat khusyuk. Jadi orang yang sholat khusyuk pasti memperhatikan masalah zakat. Zakatnya zakat emas, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat mal, macam-macam kan diatur. Acan ada sawah teu boga urang teh peternakan teu gaduh, rikaz teu gaduh. Naon atuh pagawean supir angkot. Cik Pak, aya supir angkot aya kewajiban zakat teu Pak? Teu aya Pak, manya zakat supir angkot. Teu aya. Naon atuh infak? Dina surat Al-Baqarah aya perintah infak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ma kasabtum ma razaqnakum. Ya, hei orang yang beriman, anfiqu, infaklah dari hasil kasabmu. Ari kasab dina usaha. Tapi aya nu berpendapat aya cenah zakat disebut zakat profesi.
Meskipun dia tidak punya emas, tidak punya peternakan, tidak punya pertanian, tapi dia seorang pegawai negeri, dia punya kewajiban zakat, namanya zakat profesi 2,5% dari sejumlah penghasilannya. Mangga eta mah, yang jelas wajib ngeluarkeun. Nanging sebagian ulama di tong disebut zakat tapi infak. Infak teh hukumna sami jeung zakat, eta teh zakat mata kayak nyebutkeun zakat profesi. Kenapa? Karena ada kewajiban wa atuz zakat, keluarkan zakat dari apa yang kita hasilkan dari profesi. Jadi jangan dikira abdi modal terbuka peternakan, terbuka pertanian, terbuka emas, terbuka perak, terbuka naon abdi mah pegawai pabrik. Sami. Zakat perdagangan, zakat perdagangan tidak mengenal, tidak ada haul, tidak ada nisab perdagangan, Pak. Punten icalan baso ge aya zakatnya. Sebelum didagangkan dijumlahkan dulu berapa nilainya. Cenah teu sabaraha modalna yang 100.000. Kaluarkeun tina 100.000 sabaraha 2.500. Teu ageung tah. Waktu zakatna teh 2.500 sepira kan. Asupna kenceling. Ketos aya ageung pasikeun ka amilin zakat. Jadi tidak ada nisab. Kajenting dagang lotek, dagang bala-bala, wayahna zakatna. Ngarah barokah. Nah, orang yang sholat begitu. Di ayat tuntutan wa atuz zakat. Terus selain zakat, sholat juga wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kerjakan apapun yang baik-baik. Nah, itu tuntutan orang yang sholat, mendirikan sholat, di samping menjauhkan diri dari maksiat, dari hal-hal yang diharamkan, dimakruhkan, disubhatkan, juga menciptakan lapangan pekerjaan. Maksudnya menciptakan kebaikan-kebaikan dengan berbagai macam. Mau sodako, mau akhlak baik, naonnya gitulah. Ya, sholat sunat, saum sunat, tahajud, itu kan pelengkap. Namanya ada yang berkata sholat itu ibarat angka 1. Gitu. Kalau angka 1 nilainya cuma 1, nanti zakat, berarti zakat 0, jadi 10. Terus sholat-sholat yang lain tambah 0 lagi. Suka sedekah tambah 0 lagi. Semakin banyak 0, semakin nilainya tinggi. Lamun 1 miliar 0 sabaraha hiji. Jadi semakin banyak 0, semakin nilainya bertambah. Tapi orang yang tidak sholat tapi suka berbuat baik, punya nilai itu, Pak? Tidak, karena tidak punya angka 1. Nolong orang 0, sedekah 0, saling bantu-membantu 0, akhlak baik 0. Tapi tara sholat, anggarnya 0, mesin satrek ge, tidak punya nilai. Meskipun 0-nya 1, kalau ada angka 1 jadi 10 nilainya. Tambah 0 jadi 100. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, mendirikan, bukan mengamalkan. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agama di dalam dirinya. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan sholat, merubuhkan agamanya, berarti tidak punya agama. Jadi kan mah sholat teh kajian dina KTP Islam, aku Islam tara sholat, eta kafir. Jadi man taraka sholatan mutabiran faqad kafaro jiharon. Saur Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir yang sejelas-jelasnya kafir. Tapi untuk teman tara sholatnya kafir sia teh, teu kudu gitu-gitu, sing jadian ate. Ngan dia mah kanggo urang we. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi sholat itu bukan kebutuhan Allah. Bukan Allah butuh disembah. Kita yang butuh. Angka 1 teh tadi. Jadi modal dasar istilahnya. Modal ibadah haji, umroh, kurban. Nah, naon teh 0 itu teh ibaratkeun. Angka 1-nya, sholatnya angka 1. Kayaknya haji sabaraha kali. Umroh sabaraha kali. Sholat tara. Teh ada nilai. Gitu. Daya nilai teh sholat. Di barang-barang istilah bager gitu, ke masjid sok nyumbang uang yang sebenarnya ngajar ketersan sholat gitu, jadi nilainya ada mah.
Ya, itu hanya dapat pujian saja dari sesama manusia, hanya mendapat sanjungan. Tapi di sisi Allah tidak ada nilai pahala. Jadi di akhirat mau kenging nanaon. Mari modal dasarnya sholat yang khusyuk tadi. Di dunia wungkul. Nabi wa man nuqaddimu li anfusihim muhrin, pelengkap penyempurna sholat itu adalah min khairin tajidu indallahi, nanti di sisi Allah bakal ditemukan pahalanya. Innallaha bima ta'maluna basir, Allah itu mau melihat terhadap apapun. Jadi Pak, jangan menganggap kecil terhadap amal yang kecil. Tong dianggap remeh gitu. Istilah nama. Mun sunah-sunah Nabi teh, orang yang cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar melaksanakan maulid Nabi, bukan hanya sekedar itu. Yang lebih penting adalah menghadirkan sunnah Nabi di dalam diri setiap saat, Pak. Jangan dianggap enteng. Asup ke masjid sampai anu katuhula anu kiri heula. Anu katuhula eta teh sunnah Nabi. Jangan sampai poho ieu balikan deui kaluar deui gitu. Mun urang poho ka masjid teh kencang heula, kadang-kadang urang mah seueur hilapna ngadoa. Masuk WC kaki kiri dulu. Osok kurang gitu, Pak. Kadang-kadang keur mules mah poho ngajelengna duanana. Kadang-kadang pantongnya ditubruk. Nah, jadi hal-hal yang kecil jangan dianggap sepele. Itu teh akan ada di sisi Allah. Tajidu indallahi, akan ditemukan di sisi Allah pahalanya. Sakajar senyum we. Kan senyum teh itu sedekah banyak. At-tabasumu shadaqatun. Ai senyumna sedekah. Teu kudu urang amal gede-gede nu alit teh seuri urang teu bisa zakat teu bisa sedekah. Boro-boro zakat sedekah ge teu gaduh. Naon atuh? Seuri we atuh senyum mun penak jeung batur teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu ibadah, Pak. Nah, meni hararese assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibadah. Amun sabaraha kali ngucapkeun assalamualaikum sadinten sabaraha kali teh. Jangan dikira Allah akan menghilangkan nilai amal baik di sisi Allah itu. Tajidu indallah, akan ditemukan pahalanya si Allah. Tatras ayat 111, wa qulu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata orang Nasrani, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cek maranehna. Pek bae ari ngaku mah meunang cek urang teh. Kalau mau mengklaim silahkan, tapi kata Allah, tilka amaniyuhum, angan-angan kosong, polontong. Orang Yahudi Nasrani ngomong gitu nanti. Jadi eta. Kenapa? Kata Allah sendiri, amaniyuhum, hanya angan-angan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiq. Coba kalau memang benar omongannya, buktikan. Ya, kalangkung ayat 10 terus beresnya. Yahudi dan Nasrani terpedaya dengan keyakinannya sendiri tentang masing-masing mengklaim adalah hanya kaumnya yang akan menempati surga. Al-Maidah ayat 18 juga ada nahnu abna Allah wa hibba'uhu. Klaim mereka bahwa mereka itu adalah kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kita di surat Al-Maidah 18. Padahal itu hanya angan-angan kosong belaka. Bullshit tadi tanya. Nah, jadi itulah aku-akuanana orang-orang Islam akan neraka cak marana teh. Memang, Pak, kita juga harus punya akidah, keyakinan bahwa hanya Islam yang akan diterima Allah. Selain Islam tidak akan. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah agama hanya Islam. Tong nyarios kieu, agama mah kabeh ge alus. Bener. Nah, ulah nyarios bener. Berarti lamun urang membenarkan seluruh agama, urang teh teu gaduh pendirian. Biarlah orang-orang Yahudi mengatakan agama mereka yang terbaik, pek kumamani. Orang Nasrani berkata hanya agama orang Nasrani yang berbaik, silakan. Juga kita mengatakan bahwa hanya Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisanya saling menghargai.
La abudu ma ta'budu wala antum abidun teh anu eta dina surat. Silahkan we. Tapi kalau mengatakan hanya maranehna nu bakal masuk surga, itu Allah sendiri yang menyatakan tilka amaniyuhum. Kata-kata mereka itu hanya angan-angan kosong belaka. Kata Allah teh. Allah menyatakan kul hatu, datangkanlah argumentasinya, bukti-buktinya. Omongan maneh teh naon buktina? Sok jelaskan ayat dina kitabna. Dina kitab Injil dan Taurat yang menjelaskan. Tidak ada. Balaman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Tah eta. Saur Allah, bahkan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Islam teh kan menyerahkan diri. Aslama yuslimu islaman artinya menyerahkan diri, berserah diri, bertukuk lutut kepada Allah itu maksudnya karena undang-undang Allah, sami'na wa ata'na. Saya mendengar perintah Allah, saya siap taat. Itu karakter orang Islam. Sebut aslama. Jadi balaman aslama, siapa saja yang sudah menyerahkan diri, artinya siapa saja yang sudah Islam, kan gitu. Kata Allah, wajhahu lillah, mukanya diri sakujurna teges. Kan urang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil rabbil alamin. Urang mah berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun arek Cina, arek negro, arek orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, saha wae, yang penting dia itu berserah diri kepada Allah, falahu ajruhu inda rabbih, dia akan mendapat ajrun, pahala dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Dan juga di samping akan memperoleh pahala di sisi Allah nanti pada hari kiamat, ketika di dunia teh wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan merasa stres, Pak. Ya, bakal tenang hirupna teu loba kasieun. Anu iman mah, anu orang-orang soleh mah moal bakasieun, tenang we. Pamikeun ari isuk dahar jeung naon, isuk lagi encan, geus aya nu ayeuna laksanakeun. Jadi moal loba kasieun, jiga urang naik motor, Pak. Banyak melanggar, SIM teu mawa gitu nya. Jaba STNK teu dicanak, papangi jeung polisi reuwas teh, Pak. Sieun, polisina ge teu aya, kasieunna geus aya. Aduh kumaha aya polisi, kumaha polisina ge padahal teu aya. Apalagi ketemu dengan polisi, gebeg, wah polisi yo. Terus kabur manehana. Kenapa? Karena merasa banyak salah. Tapi kalau helm dipakai, SIM masih kena aya, STNK aya, surat motor aya, di Arab mana polisi teh eueuh gitu. Ketika ketemu dengan polisi, selamat siang Pak, mana SIM? Iya, mana STNK? Iya. Jalan terus, aman. Tidak ada merasa takut di jalan teh. Nah, orang yang beriman itu, orang yang beramal soleh itu tenang hirup nanti, wala khaufun, tidak akan merasa ketakutan, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mau sedih hirup, insya Allah. Jadi entong seueur kasieun, entong seueur kasedih hirup mah. Yang penting beramal soleh, mangga sangahkeun ka Allah. Jadi tenang. Baik, ayeuna mah loba kasieun jelema teh ku panyakit teh sararieun. Tong dahar itu teh cenah entong naon teh? Tong sare geus dahar cenah bisi kolesterol naik, padahal mah moal. Asal tong dicek we kolesterolna. Da ieu dicek we jadi kanyahoan. Nah, ayat 113 wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' silih tembeleukeun antara orang Yahudi dan Nasrani. Kata orang Yahudi, orang Nasrani mah cenah lah bodoh teu nyaho naon. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', kata orang Nasrani, orang Yahudi nu barodo. Jadi musuh bebuyutan, Pak. Antara Nasrani jeung Yahudi teh saling mengklaim gitu. Saling mengklaim bahwa mereka yang terbaik dan dia yang terburuk. Ya. Jadi orang-orang Yahudi menuduh kepada Nasrani tidak punya pegangan dan sebaliknya. Mereka macam ahli bid'ah, teu boga dalil,
orang Nasrani, cek orang Nasrani Yahudi nu ahli bidah mah teu boga dalil. Jadi silih sengklekeun. Ibarat seorang buta menerka gajah anu bararuta cek nu saurang teh ieu mah cenah ihid nyekel ceulina cek saurang dia mah halu. Ieu padahal ihid lain halu lain naon atuh cek nu beunta teh kabeh salah maraneh mah. Naon gajah ieu mah tulalena, ieu mah ceulina, ieu mah tokorna. Jadi tadi usul disalahkeun lain cenah lain halu. Ieu mah ihid lain usul dabarana teu barareunta atuh. Bararuta ibarat nu kitu. Jadi duanana sarua barodo, Nasrani sareng Yahudi teh dilieurkeun ku akidah sesat manehna keneh. Karena tidak punya pegangan wahyu yang benar. Kita jangan seperti itu, saling menyalahkan, tetapi dua-duanya tidak berilmu. Orang Baduy pun pernah menduduh Rasulullah tidak punya pegangan, pantes da orang bodoh. Orang Baduy pernah ngehina ka Nabi, Nabi cenah mengaku-ngaku Nabi palsu dan selanjutnya. Nah itulah orang-orang Yahudi. Wahum yatsluna kitab, padahal keduanya membaca kitab. Karena cudog-dog tinggal igal. Hari kitab ditinggalkeun, nu diheulakeun emosi jeung kebencian. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim, seperti itu pula orang-orang yang tidak tahu seperti perkataan mereka. Nah, ibrohna kangge urang jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh bodoh. Tapi kita harus mengevaluasi mana yang paling memiliki pegangan, kan itu? Yang paling memiliki pegangan dalil mana yang paling kuat itu, tidak usah saling melemahkan. Pan sasi kamari abdi naroskeunnya. Dina ibadah banyak varian gitu. Yuk. Tidak usah saling menuduh menyalahkan. Sejauh mana yang kita temukan gitu. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Allah akan memutuskan mana yang terbaik. Kata Allah, "Fallahu yahkumu bainahum." Allah akan menghukumi di antara mereka. Yaumal kiamat, pada hari kiamat, fi makanu fi yahtalifun. Dari apa yang mereka perselisihkan. Teras dina surat Saba ayat 20 genep. Surat Saba ayat 20 genep bahwa kita itu akan dikumpulkan semuanya di hadapan Allah dan kemudian akan ditanya semua pegangan-pegangannya. Terus di surat Bani Israil, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di surat Bani Israil ayat. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang ilmunya tidak tahu. Inna sam'a karena pendengaran, wal basara wal afida penglihatan hati, kulu ulaika kana anu mas'ula. Semuanya kan dipenta pertanggungjawab. Cik mana teh mana ya ngalaksanakeun kitu teh dasarna teh mah. Ya, yang ditanya adalah pegangannya, argumentasinya, bukan sosok decek si mama itu, decek Imam Syafi'i, decek Imam Maliki sanes. Ada enggak pegangan yang dipegang mun Al-Qur'an surat naon, hadis riwayat saha. Makanya pernah dinyatakan di pertemuan kemarin, jangan ditanya pendapat guru, tapi tanya pengambilan guru dari mana. Guru orang teh mengamalkan gitu teh berdasarkan surat naon ayat sabaraha, berdasarkan hadis riwayat saha. Bukan anu penting mah kumaha guru tah eta sebat muqallid teh taklidna. Nanti akan dikumpulkan badi dan ditanya. Tah atas di kadinya Pak melanjutkan ini. Yang pertama tentang taubat, sebenarnya tentang ikhlas, niat, atos. Sekarang tentang at-taubat. Ada dua hadis. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhannas tubu ilallahi wastaghfiruhu. Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, hai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marotin. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, taubat atau beristighfar ya,
Wastawa. Atubu fil yaumi sehari itu mi'atan marotin 100 kali. 100 kali taubat Nabi. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aprahu bi taubati abdihi. Allah sangat senang terhadap taubatnya sahambanya min ahadikum salah seorang di antaramu saqata ala ba'irihi seperti tiba-tiba menemukan untanya waqad adalahu padahal tersesat fi ardin palahu di hutan. Jadi Allah teh seneng pisan ka jalmi anu taubat, anu istighfar seperti orang menemukan barang hilang. Zaman hari itu kan kekayaan yang paling itu teh unta, ayeuna mah naon atuh? Nmax gitulah, mobil gitunya. Kita hilang mobil misalnya geus sabulan teu panggih. Tiba-tiba ditemukan atau teu Pak. Alhamdulillah ya kene milik. Nah, Allah itu senang kepada hambanya yang suka taubat dan istighfar. Rasulullah teu kurang 100, urang sabaraha kali? Urang mah aya kamek kumpul. Astagfirullahaladzim atau udah kakarek istighfar. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.